Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini di kelas 3 kita belajar tematik. Temanya tema 1 teman-teman, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pertemuan pertama yaitu di hari Senin ini tanggal 20 Juli 2020. Kita akan membahas mengenal simbol sila Pancasila dan contoh perilakunya. Pentingnya bersyukur dan cerita pengalaman bersyukur. Lambang dan sila-sila Pancasila. Nah, kita akan mengenal simbol dan bunyi sila dari Pancasila. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, lambangnya adalah rantai. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila yang ketiga adalah pohon beringin. Bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, lambangnya padi dan kapas. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, contoh perilaku sila Pancasila. Kita akan bahas satu-satu ya. Karena ada 5 sila, berarti kita akan bahas setiap sila contoh perilakunya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya adalah yang pertama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua tadi sudah sholat 5 waktunya ya, sholat subuhnya. Mudah-mudahan nanti sholat duhanya pun teman-teman dilaksanakan bagi yang belum setelah pembelajaran atau yang sudah dilaksanakan tadi sebelum pembelajaran. Ya, selanjutnya sila kedua. Contoh perilakunya adalah bermain dengan rukun, mengunjungi teman yang sakit, dan menolong teman yang membutuhkan bantuan. Jadi teman-teman, kalau temannya ada yang sakit, kita harus mengunjunginya atau menjenguknya. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan, misalnya di kelas ada yang tidak bawa pensil, kita memberikan pinjaman atau yang dibutuhkan teman-teman. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya, mengikuti upacara bendera, memisahkan teman yang sedang bertengkar, dan menggunakan barang-barang dalam negeri, yaitu kita harus menggunakan barang-barang buatan negara kita sendiri. Yaitu apa negara kita? Indonesia. Sila keempat, contoh perilakunya
Yang pertama ya adalah melaksanakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Jadi, kalau kita di kelas mau mengadakan pemilihan ketua kelas harus melaksanakan musyawarah, diskusi ya teman-teman. Itu sesuai dengan sila keempat. Lalu kalau sudah musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman kita. Misalnya kita minta teman kita semua harus memilih kita menjadi ketua kelas. Nah, itu tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan sila keempat yang harus melaksanakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sila kelima, contohnya bersikap adil dengan tidak pilih-pilih teman, tidak boros, dan mengembalikan buku yang dipinjam. Kalau di sekolah maupun di rumah kita tidak boleh pilih-pilih teman, harus adil. Terus kita juga tidak boleh boros. Kita harus hidup hemat ya, hidup hemat, rajin menabung. Terus kalau kita meminjam sesuatu barang milik teman, kita harus mengembalikannya. Atau kita meminjam buku, pensil, atau penghapus kepada teman kita saat di kelas, kalau sudah selesai kita harus mengembalikannya, yaitu sesuai dengan sila kelima, yaitu apa tadi bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Sila kelima betul bunyinya itu? Ya, selanjutnya teman-teman lihat nih. Pentingnya bersyukur kepada Allah. Rasa terima kasih kepada Allah harus kita laksanakan atau lakukan tiap waktu ya. Harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Lalu memupuk rasa syukur, berbagi kepada orang lain. Tidak boleh pelit. Kita harus saling berbagi. Cara bersyukur kepada Allah bagaimana teman-teman? Nah, insya Allah teman-teman sudah melaksanakannya ya. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Apa contoh melaksanakan perintah Allah? Ya, seperti yang tadi kita sebutkan ya, contoh perilaku yang sila pertama, yaitu kita harus sholat 5 waktu. Benar sekali teman-teman. Harus puasa di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Terus kita harus menjauhkan larangannya ya. Apa larangannya? Ya, misalnya kita disuruh mengerjakan sholat 5 waktu tapi kita melanggarnya, itu tidak boleh. Berarti kita harus jauhkan larangannya karena kita wajib melaksanakan perintah Allah. Lalu menggunakan nikmat yang didapat untuk kebaikan. Kita dikasih kesehatan, contohnya ya, kita harus jaga. Kita harus makan makanan yang bergizi, dan kita juga harus berolahraga. Apalagi saat sekarang ini ya teman-teman, dimana teman-teman belajar dari rumah, tidak boleh keluar rumah karena ada virus yang membahayakan. Karena itu teman-teman harus menjaga kesehatan, harus banyak makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Dengan demikian teman-teman sudah mewujudkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman boleh jawab kuis dari Bu Guru. Kita lihat kuisnya adalah, ya, sebutkan simbol Pancasila, sila ke-1 dan bunyinya. Yuk, oke. Ya, Bu Guru yakin teman-teman bisa menjawabnya. Apa simbol sila ke-1 dan bunyinya? Sebutkan. Benar sekali. Simbolnya adalah bintang. Bunyinya
Bunyi silanya ketuhanan yang maha Baik, pertanyaan yang kedua. Apa kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan? 1, 2, 3. Betul sekali jawabannya. Cocokkan dengan jawaban Bu Guru ya. Benar atau tidak nih jawaban anak-anakku sekalian? Coba perhatikan. Ya, yang pertama, membantu ibu menyiapkan makanan. Sama nggak jawabannya dengan jawaban Bu Guru? Insya Allah sama ya teman-teman ya. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum makan. Benar sekali. Selanjutnya, membaca doa sebelum makan. Oke. Masih ada lagi satu kuis pertanyaan nih teman-teman harus jawab ya. Lihat nih pertanyaan yang terakhir. Ya, sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya di awal ya. Apa aja sih contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1? Betul sekali, yaitu sholat 5 waktu. Selanjutnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya apa ya? Betul, berdoa sebelum dan sesudah belajar atau berdoa sebelum dan sesudah makan. Demikianlah teman-teman ya. Pembelajaran kita hari ini, insya Allah teman-teman dapat memahaminya ya. Nanti teman-teman bisa mengulang-ulang video yang Bu Guru tayangkan. Teman-teman bisa pahami. Bu Guru akhiri, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.